Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1301 sampai bab 1304. Setelah diskusi singkat, Li Fugui langsung menelepon Ye Kang. Pertukaran basa-basi singkat. Li Fugui langsung menyampaikan permintaannya kepada Ye Kang. Ye Kang mendengarkan. Dia segera menyatakan posisinya dan berkata, "Saudara Li, jangan ganggu Anda untuk menelepon Tuan Lin dan Lao Zeng untuk memberitahu mereka. Itu panggilan yang sama dari saya. Jangan khawatir, saya akan menelepon Anda dalam waktu setengahnya, 1 jam. Kemarilah." Petik 2. Senyum bahagia muncul di wajah Li Fugui. Tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, kamu harus tahu apa lagi yang perlu kamu hati-hatikan." Saat ditanya, Ye Kang tersenyum percaya diri dan berkata, "Haha, apakah kamu masih perlu memberiku instruksi? Jangan khawatir, aku pasti akan bertindak diam-diam." Petik 2. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, setelah datang ke sini, kalian bertiga akan menonton dan atur orang-orangnya, dengarkan saja pengaturan Jing-Jing." Ye Kang setuju. Li Fugui baru saja menutup telepon. Tanpa diduga, ada ketukan di pintu. Saat pintu terbuka, Tuan Kang dan Tuan Bai juga masuk dari luar tampak sedikit lelah. Sebelum dia datang ke Li Fugui, Tuan Kang buru-buru bertanya, "Kapten Li, apa yang terjadi? Kami belum menemukan siapapun. Sekarang Anda meminta kami untuk kembali. Bukankah ini membuang-buang waktu kami?" Keduanya orang mengeluh. Li Fugui mengangkat kakinya, sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua, jika saya katakan orang itu telah ditemukan sekarang." Sebelum dia selesai berbicara, mata Tuan Bai membelalak dan dia berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dengan kekuatan kami berdua, kami belum menemukannya dalam waktu sesingkat ini, bagaimana Anda bisa menemukannya?" Tuan Kang juga berkata dalam ketidakpercayaan, "Ya, kami telah menggunakan semua sumber daya manusia yang kami miliki untuk mencari, dan kami hampir menjungkir balikan kota Jiangnan, tetapi kami belum menemukan Lu Shaocheng. Bagaimana Anda bisa menemukan Lu Shaocheng begitu cepat?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jika kamu menemukannya, kamu akan menemukannya. Haha, kamu tidak perlu meragukannya. Oke, duduklah dulu, ada yang ingin kukatakan padamu." Tuan Kang dan Tuan Bai melihat Li Fugui setelah ekspresi serius di matanya. Mereka tahu bahwa Li Fugui tidak berbohong, apalagi Li Fugui tidak perlu berbohong di depan mereka tentang hal semacam ini. Pikirkan ini. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Kang mengeluarkan pisau pendek dari tubuhnya. Tepat ketika dia hendak memotong salah satu jarinya sesuai kesepakatan, Li Fugui tiba-tiba terbang ke depan sambil melakukan sepak terjang. Dalam sekejap, pisau pendek di tangan Tuan Kang jatuh ke tangan Li Fugui. Li Fugui dengan santai melemparkan belati itu ke tanah. Klik! Belati sepanjang 20 cm itu benar-benar menembus lantai, hanya menyisakan pegangannya di luar. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk memotong jarimu?" "Oke. Sebenarnya, aku hanya dapat menemukan Lu Shaocheng karena bantuanmu. Jika kamu tidak membantuku, bagaimana aku bisa menemukannya begitu dengan mudah?" Tuan Kang dan Tuan Bai sama-sama tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan tatapan bingung. Tuan Bai bertanya dengan suara rendah, "Kapten Li, kamu bilang kami membantumu, bisakah kamu lebih berhati-hati?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah dulu. Kamu sudah lama sibuk. Haha, lihat, matamu seperti mata kelinci putih. Ini, ambillah cairan spiritual yang kubilang akan kuberikan padamu sebelumnya." Qi Kuei Cuyu meletakkan 2 botol cairan spiritual di atas meja. Tidak hanya Tuan Kang dan Tuan Bai yang melontarkan pandangan serakah.
Bahkan Ningjing dan Zhang Jingjing melihat cairan spiritual itu dengan penuh semangat, berharap Li Fugui akan memberi mereka masing-masing sebotol. Setelah Jingjing menggunakan cairan spiritual yang diberikan oleh Li Fugui, meskipun vitalitas telah dihasilkan di dalam tubuh sekarang, dalam hal kekuatan, itu hanya tingkat yang diperoleh. Untuk mengetahui, jenjang ini ibarat anak masuk sekolah dan baru masuk taman kanak-kanak. Saya ingin berlatih menuju level yang lebih kuat. Penting juga untuk memiliki sejumlah besar cairan spiritual, ramuan, dan barang-barang lainnya. Tentu, mengikuti Li Fugui, tentu saja tidak akan ada kekurangan dari hal-hal ini. Adapun Zhang Jingjing, dari segi kekuatan, dia baru berada di tahap akhir Mingjin dan belum mencapai level bawaan. Jika Anda bisa mendapatkan cairan spiritual dalam jumlah besar, akan mudah bagi Anda untuk menerobos Mingjin dan mencapai Xiantian dalam waktu singkat. Meskipun Tuan Kang dan Tuan Bai sangat ingin mendapatkan cairan spiritual di atas meja, namun mereka menginterogasi budak rumah tangga keluarga Nangong. Saya masih memiliki prinsip ketika melakukan sesuatu. Keduanya menghela nafas. Guru Bai berkata dengan sungguh-sungguh, Kapten Li, kami tidak kompeten dan tidak membantu Anda menemukan orang itu. Bagaimana kami berani mengambil cairan spiritual Anda sekarang? Li Fugui tertawa terbahak-bahak, dia tersenyum dengan sangat murah hati dan berkata, haha, ikuti aku untuk melakukan sesuatu. Mengapa kamu membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini? Ambil saja jika aku membiarkanmu mengambilnya. Selain itu, sekarang kamu mengikutiku. Aku akan melakukan sama denganmu. Bertanggung jawablah. Tindakan selanjutnya sangat berbahaya. Meskipun Anda adalah master tingkat bawaan, orang yang harus Anda hadapi tidaklah lemah. 2 botol cairan spiritual ini tidak dapat membuat Anda maju dengan pesat dan batas. Setidaknya, mereka dapat membuat Anda maju dengan pesat. Kekuatan Anda telah meningkat banyak. Oke. Ambillah dengan cepat dan ambillah sekarang. Setelah mengambilnya, saya masih memiliki tugas untuk diberikan kepada Anda. Tuan Kang dan Tuan Bai sudah menunjukkan ekspresi bersyukur di mata mereka. Keduanya memandang Li Fugui. Mau tak mau aku berpikir, alangkah baiknya jika mereka bisa mengikuti Li Fugui dalam waktu yang lama. Belum lagi cairan spiritual nantinya akan mudah didapat. Pesona kepribadian Li Fugui sudah cukup membuat mereka mengaguminya. Ikuti orang seperti ini, setidaknya aku merasa bahagia. Tapi tidak ada apa-apa, mereka sekarang menjadi budak rumah tangga keluarga Nangong. Sebagai budak rumah tangga, kecuali jika tuannya memberikannya kepada Li Fugui. Jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain melayani keluarga Nangong selama sisa hidup mereka. Dan bagaimana keluarga Nangong bisa dengan mudah memberikan kekuatan budak rumah tangga mereka kepada orang lain? Ketika Li Fugui melihat perubahan di mata kedua pria itu, dia mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Setelah menembus pikiran mereka, Li Fugui tidak banyak bicara. Meski saat ini dia kekurangan bawahan yang kuat. Namun memburu keluarga Nangong pada saat ini jelas bukan langkah yang bijaksana. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui menyaksikan keduanya meminum cairan roh. Sementara keduanya sedang berlatih bersila, Li Fugui memejamkan mata dan mulai beristirahat sebentar. Zhang Jingjing dan Ningjing cemberut. Kedua gadis itu jelas tidak puas dengan kenyataan bahwa Li Fugui memberikan cairan spiritual kepada Guru Kang dan Guru Bai tetapi tidak memberikannya kepada mereka. Li Fugui secara alami melihat semua ini, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Hampir 10 menit kemudian, setelah latihan sederhana, keduanya menggabungkan vitalitas dalam cairan spiritual dengan vitalitas dalam tubuh mereka sendiri. Meskipun 2 botol cairan spiritual gagal memungkinkan mereka mencapai terobosan, namun hal itu membuat vitalitas dalam tubuh mereka mencapai tingkat tahap bawaan tengah. Artinya, jika mereka dapat meluangkan waktu untuk berlatih beberapa kali lagi, hanya masalah waktu saja sebelum mereka dapat menembus tahap awal.
Ketika keduanya berdiri dan mendatangi Li Fugui, mereka hendak mengucapkan terima kasih. Li Fugui tiba-tiba berdiri dan berkata langsung kepada mereka berdua, "Jangan ucapkan terima kasih, kalian berdua keluar dan tunggu aku di luar." Keduanya mendengar ini, ada air mata emosi di matanya. Setelah semua orang mengangguk setuju, mereka keluar bersama. Li Fugui mengejar mereka berdua keluar. Dia mengeluarkan sebotol kecil Black Spirit Mother Liquid dari saku celananya. Setelah menaruhnya di atas meja, dia berkata kepada Zhang Jingjing dan Ning Jing, "Botol ini untukmu. Lihatlah sorot matamu sekarang, seolah-olah aku telah jatuh cinta pada Master Kong." Ning Jing melirik ke meja. Sebelum dia dapat berbicara, Zhang Jingjing berkata, "Mengapa kamu harus memberi mereka masing-masing satu botol dan kita berdua satu botol? Itu tidak adil. Dari sudut pandangku, kamu lebih mencintai pria daripada wanita." Li Fugui terdiam selama beberapa saat, ketika sambil meringis, dia berkata, "Kak, bisakah kita memahami situasinya terlebih dahulu sebelum kita bicara? Bisakah kamu melihat apa yang ada di dalam botol ini terlebih dahulu? Sudah kubilang, botol ini berisi roh hitam. Cairan induk bukanlah cairan biasa, cairan spiritual. Pada levelmu saat ini, apakah aku berani memberimu terlalu banyak cairan ibu roh hitam?" Kata-kata itu jatuh ke tanah. Zhang Jingjing dan Ning Jing sama-sama terkejut dan bergerak menuju meja. Li Fugui juga tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Sebelum meninggalkan rumah, dia berkata terus terang kepada mereka berdua, "Tolong perhatikan apa yang baru saja saya katakan, jangan mengacaukannya." Setelah Li Fugui selesai berbicara, keduanya mengangguk setuju. Setelah keluar, Tuan Kang dan Tuan Bai sedang menunggu tidak jauh dari situ. Li Fugui tidak berkata apa-apa, sampai mereka dibawa ke bawah, baru. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto Sun Yan dan Wan Ying dari ponselnya. Setelah menunjukkannya kepada mereka, dia dengan serius memperingatkan mereka, "Kedua gadis ini adalah teman dan guru saya di perguruan tinggi. Mereka sedang diawasi oleh dua tuan dari akhir periode Ming Jin di bawah Lu Shaosheng. Saya akan mengirimkan lokasinya ke ponsel Anda sekarang. Ingat, setelah Anda sampai di sana, jangan selamatkan mereka dulu. Pastikan saja keduanya gadis tidak akan menyakiti siapapun. Juga, lindungi mereka secara diam-diam dan jangan tunjukkan wajahmu." Tuan Kang dan Tuan Bai setuju. Li Fugui menunggu sampai keduanya mengangguk setuju. Jadi dia berbalik dan masuk ke dalam mobil lalu pergi. Saat ini hari sudah mulai cerah. Xie Tingfeng, Ana dan yang lainnya mendapat uang. Saya berencana untuk berkendara kembali ke kota, memikirkan cara memisahkan kotoran. Saya tidak ingin mobil masuk kota begitu saja. Sebelum mereka sempat bereaksi, 7 atau 8 mobil polisi mengepung mereka. Ketika Xie Tingfeng dan yang lainnya melihat puluhan polisi SWAT bersenjata mendekati mereka, beberapa orang langsung ketakutan. Xie Tingfeng tidak punya waktu untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lu Shaosheng. Tak disangka, pistol sudah menempel di belakang kepalanya. Lihat situasi ini, Xie Tingfeng buru-buru berteriak, "Kami dianiaya, kami dianiaya." Kapten SWAT menekan lututnya ke punggung Xie Tingfeng dan berteriak, "Katakan padaku, di mana Lu Shaosheng?" Xie Tingfeng berkata dengan jujur, "Tuan muda Lu harus akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan? Apakah bajingan Lu Shaocheng itu menelepon polisi? Sial, kamu adalah wanita jalang pemberontak, aku ingin melaporkannya. Dia..." Belum selesai berbicara, borgol sudah diborgol di pergelangan tangan Xie Tingfeng. Setelah Kapten Polisi Khusus menangkap Xie Tingfeng dan lainnya, mereka mengikuti penempatan Mu Yunlong dan segera membawa orang-orang tersebut ke kantor polisi. Tidak mau benar saat bersiap-siap untuk diinterogasi. Ponsel Mu Yunlong berdering. Setelah panggilan itu dijawab, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Mu Yunlong adalah bahwa peneleponnya tidak lain adalah Lu Shaosheng.
Direktur Mu, saya Lu Shaosheng, apakah Anda baru saja menangkap Xie Tingfeng? Mu Yunlong menjawab dan bertanya dengan heran, Tuan Lu, apakah itu benar-benar Anda? Lu Shaosheng tidak menjawab, tetapi berkata dengan suara yang dalam, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu mendengar itu? Aku memintamu untuk melepaskan Xie Tingfeng. Mu Yunlong dipenuhi dengan keraguan. Dia buru-buru bertanya, Tuan Lu, sejauh yang saya tahu, orang ini menyatukan semua orang untuk menculik Anda. Mengapa Anda ingin kami melepaskannya sekarang? Di satu sisi, Lu Shaosheng merasa agak memalukan untuk menjadi seperti itu, diculik oleh Xie Tingfeng dan lainnya. Di samping itu, jika Xie Tingfeng dan yang lainnya mengungkapkan bahwa mereka menculik Liu Xia, Sun Yan dan Wan Ying, dia sedikit banyak akan mendapat masalah. Di samping itu, dan poin terpenting, artinya, dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang dewa kecil dari Xie Tingfeng dan lainnya. Bagaimana jika saya melaporkan Xie Tingfeng sekarang? Penculikan dan uang tebusan 500 juta. Bahkan jika Xie Tingfeng dan yang lainnya tidak ditembak, mereka mungkin akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Situasi ini bukan yang dia inginkan. Lebih-lebih lagi, dengan kekuatannya, jika dia ingin Xie Tingfeng mati, apakah dia masih membutuhkan bantuan polisi? Sepatah kata saja kepada salah satu bawahannya bisa membuat Xie Tingfeng tidak mampu bertahan atau mati. Pikirkan ini. Lu Shaosheng menjelaskan dengan santai, ini semua salah paham. Xie dan aku selalu berteman. Direkturmu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Petik 2. Oh, ada satu hal lagi, aku akan memberitahumu di sini. Satu suara. Orang-orangku bilang mereka mungkin pernah bertemu denganmu sebelumnya, dan kuharap kamu tidak tersinggung. Dengarkan selesainya Lu Shaosheng. Meskipun Mu Yunlong penuh keraguan. Tapi karena pihak lain sudah mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Jika dia masih bersikeras untuk membawa Xie Tingfeng ke pengadilan, sepertinya dia pilih-pilih. Pikirkan ini. Mu Yunlong setuju, oke, saya akan membiarkan mereka pergi sekarang. Setelah menutup telepon, Mu Yunlong segera melaporkan situasinya kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui mengetahui berita itu, dia hanya tersenyum dan berkata kepada Mu Yunlong, Direkturmu, silakan hubungi Jingjing dan bawa polisi untuk menangkap beberapa tahanan nanti. Adapun Xie Tingfeng, Anda bisa. Anda tidak perlu khawatir tentang di sini. Mu Yunlong menyetujui dengan santai, setelah menutup telepon. Dia mengusap bagian belakang kepalanya dan mulai melakukan kembali tindakannya. Setelah Xie Tingfeng dan yang lainnya mengetahui bahwa mereka dibebaskan, dia semakin mengagumi Li Fugui. Beberapa orang baru saja keluar dari kantor polisi. Saya berencana pergi ke bank tidak jauh untuk berbagi sejumlah uang. Tanpa diduga, beberapa pria berbaju hitam muncul di hadapan mereka. Orang-orang berbaju hitam mengelilingi mereka. Salah satu pria itu memiliki wajah cemberut dan berkata-kata demi kata, silakan ikut dengan saya. Mata Xie Tingfeng menunjukkan rasa jijik, dan dia menunjukkan sikap miliardernya dan berkata dengan arogan, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu harus membiarkan kami ikut denganmu? Sialan, biar ku beritahu, ini pintu masuk kantor polisi. Kalau kamu berani main-main, haha, aku jamin hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Pihak lain mendengar apa yang dikatakan Xie Tingfeng, dia hanya mencibir dan berkata, Tuan Lu berkata, kamu hanya perlu ikut dengan kami, dan kami akan memberimu masing-masing 5 juta lebih. Berhasil memperoleh 500 juta, itu benar-benar menggembungkan Xie Tingfeng dan yang lainnya. Sekarang saya mendengar bahwa Lu Shaosheng berencana memberi mereka masing-masing 5 juta. Undang mereka ke kantor polisi, dia juga dibebaskan saat ini. Hal ini membuat Xie Tingfeng dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah sepenuhnya menjadi penguasa kota Jiangnan. Jadi, dihadapkan pada undangan dari sekelompok orang ini, Xie Tingfeng dan yang lainnya mengikuti pria berbaju hitam ke dalam mobil tanpa ragu-ragu.
Kurang dari setengah jam, mobil berhenti di depan rumahnya. Xie Tingfeng, Ana dan yang lainnya berjalan dengan angkuh. Baru saja masuk dari halaman, Xie Tingfeng berteriak kepada Xie Guangming, "Hei, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambutku secepatnya? Apa yang kamu lakukan duduk di dalam? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa yang berani akan mati kelaparan dan yang penakut akan mati kelaparan. Biarkan aku beritahu kamu." Tanpa menunggu, Xie Tingfeng selesai. Tanpa diduga, Lu Shaosheng muncul di depan pintu villa. Melihat Xie Tingfeng dan yang lainnya di depan mereka. Saat ini, jika mata Lu Shaosheng bisa membunuh, Xie Tingfeng dan yang lainnya mungkin akan mati 1800 kali. Xie Tingfeng melihat tatapan tidak ramah Lu Shaosheng. Dia segera berhenti, sedikit mengernyit, dan bertanya kepada Lu Shaosheng, "Saudaraku, mengapa kamu menatapku seperti ini? Kami sepakat bahwa jika kamu memberi kami 500 juta, kamu tidak dapat meminta pertanggungjawaban kami atas apapun." Lu Shaosheng tidak katakan apapun, berbalik dan meninggalkan villa, masuk. Pada saat ini, Ana mendatangi Xie Tingfeng dan merendahkan suaranya dan berkata, "Suamiku, ayo pergi. Karena kita sudah menerima 500 juta, kita tidak mau 5 juta lagi." Xie Tingfeng melirik ke halaman kecil dari sudut matanya. Saat ini, tidak kurang dari 10 orang berdiri di halaman. Dan dari ekspresi mematikan di wajah orang-orang ini, dia dapat menyimpulkan bahwa tidak mudah untuk pergi sekarang. Setelah berpikir sebentar, Xie Tingfeng berkata terus terang kepada Ana, "Tidak apa-apa, beritahu mereka berdua dan simpan videonya. Jika mereka berani menyerang kami akan mengirimkan videonya langsung ke polisi dan media." Dengan itu, Xie Tingfeng memimpin dan masuk dari ruangan. Baru saja masuk ke pintu, Xie Tingfeng kemudian memusatkan perhatiannya pada ayahnya yang berada dalam genangan darah. Xie Guangming sudah sekarat saat ini. Hal pertama yang dilakukan Lu Shaocheng ketika kembali ke kota adalah meminta anak buahnya membawa Xie Guangming ke sini dari rumah sakit. Dalam perjalanan Xie Tingfeng datang ke sini, Xie Guangming telah dipukuli habis-habisan oleh anak buah Lu Shaocheng. Lihat situasi ini, Xie Tingfeng langsung mengepalkan tinjunya, menatap Lu Shaocheng dan mengutuk dengan keras, "Kamu bajingan, apakah kamu menjadi gila? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini pada ayahku?" Petik 2. Sudah kubilang. Petik 2. Sebelum Xie Tingfeng bisa menyelesaikannya kata-katanya, Lu Shaocheng hanya memandangnya. Hao Yu, yang berdiri di sampingnya, terbang ke depan dengan langkah cepat. Dalam sekejap, ketiga pria yang berdiri di belakang Xie Tingfeng langsung patah lehernya. Diiringi 3 suara yang tajam, Xie Tingfeng dan Ana gemetar. Ketika mereka berbalik, mereka melihat 3 mayat tergeletak di tanah. Ana menjerit menyayat hati dan langsung jatuh ke tanah. Kaki Xie Tingfeng juga terasa lemah dan dia terjatuh ke tanah tanpa sadar. Lu Shaosheng memegang secangkir teh di tangannya. Dia menatap Xie Tingfeng dan bertanya dengan serius, "Katakan padaku, siapakah Tian Jizi yang memberimu nasihat kali ini?" Pikiran Xie Tingfeng menjadi kosong. Dia hanya tahu, 3 orang di keluarga saya baru saja meninggal sekaligus. Terlebih lagi, ketiga orang ini dibunuh oleh anak buah Lu Shaosheng. Lu Shaocheng melihat Xie Tingfeng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia menatap Hao Yu. Hao Yu melangkah maju, menjambak rambut Xie Tingfeng, dan menariknya dengan lembut, dan sepotong kulit kepala di kepala Xie Tingfeng dicabut. Darah mengalir di wajah Xie Tingfeng. Rasa sakit yang menusuk tulang. Saat itulah Xie Tingfeng kembali sadar. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan, meratap kesakitan, dan buru-buru berteriak kepada Lu Shaocheng, "Bajingan, izinkan aku memberitahumu, jika kamu berani melakukan ini padaku, Tuhan tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkanmu." Lu Shaosheng perlahan berdiri, memegang teh yang masih agak panas. Selangkah demi selangkah, dia datang ke sisi Xie Tingfeng.
Hao Yu melangkah maju dan mengendalikan kepala Xie Tingfeng dengan kedua tangan. Lu Shaocheng dengan tenang membungkuk dan menggunakan dua jari untuk memisahkan mata kiri Xie Tingfeng. Tangan kanannya sedang memegang teh, dan dia hendak menuangkan teh ke bola mata Xie Tingfeng. Berbaring di tanah, Xie Guangming yang sekarat berteriak dengan keras, "Tuan Lu, tolong, saya mohon Anda tidak menyakiti anak saya hanya memiliki anak ini. Tuan Lu, saya bersujud kepada Anda, saya bersujud kepada Anda." Lu Shaocheng tersenyum sedikit, kalau kemarin dia mungkin belum menunjukkan warna aslinya, tapi hari ini dia tidak perlu bersikap baik terhadap keluarga ini seperti sebelumnya. Lagi pula, peristiwa penyanderaan kali ini membuat heboh. Meskipun berita tersebut tidak akan menyebar keluar kota Jiangnan untuk sementara waktu, Tapi Li Fugui 100% menyadari hal ini, dan tempat persembunyiannya sendiri. sekarang 9 dari 10, Li Fugui juga telah mempelajarinya. Mungkin ada seseorang tidak jauh dari situ sekarang dengan teleskop menatap setiap gerakannya. Pikirkan ini, Lu Shaocheng merasa semakin marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menuangkan secangkir teh langsung ke mata Xie Tingfeng. Di mana Xie Tingfeng pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Saat teh dituangkan ke mata, dia buru-buru berteriak dan memohon belas kasihan Lu Shaocheng, "Tuan Lu, saya salah. Saya seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti ini. Tidak bisakah saya mengembalikan uang itu kepada Anda?" Petik 2. Lu Shaocheng mencibir dan menghancurkan cangkir teh langsung ke Xie kepala Tingfeng. Ketika cangkir tehnya pecah, Lu Shaocheng bertanya kepada Xie Tingfeng dengan keras lagi, "Izinkan saya bertanya lagi, siapakah dewa yang kamu bicarakan?" Xie Tingfeng menangis dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya bertemu dengannya di bar. Ya ampun, dia bilang dia bisa membantuku mencapai ini." Lu Shaocheng tidak terburu-buru. Dia berkata dengan santai kepada Xie Tingfeng, "Jangan khawatir, ceritakan semuanya secara detail, jangan lewatkan detail apapun." Xie Tingfeng mulai berbicara dengan gemetar. Setengah jam penuh kemudian, Xie Tingfeng akhirnya menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan kata-kata Xie Tingfeng, Lu Shaocheng berpikir sebentar dan terus bertanya, "Beritahu saya informasi kontaknya." Xie Tingfeng mengeluarkan ponselnya dan buru-buru memberi Lu Shaocheng nomor telepon yang sebelumnya dia hubungi dengan Li Fugui. Lu Shaocheng mengambil ponselnya dan memutar nomor telepon ini. Namun hasilnya seperti dugaannya, kartu telepon tersebut sudah dibatalkan. Tetapi, bagi Lu Shaocheng, dia punya banyak cara untuk mengetahui pemilik kartu ini. Membuat panggilan telepon. Setelah memberitahu pihak lain tentang nomor telepon tersebut dan meminta pihak lain untuk mengetahui informasi pemilik nomor telepon tersebut sesegera mungkin, Lu Shaocheng mulai menunggu lama. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, tepat ketika dia mencoba yang terbaik untuk mencari tahu pemilik di balik nomor telepon tersebut, Li Fugui telah mengatur operasi dan pergi ke sebuah bangunan terbengkalai yang belum selesai tempat Liusa dipenjara. Setelah salah satu telinganya Liusa dipotong, dia sudah berpikir untuk mati selama 2 hari dia ditahan oleh pihak lain. Rubah perak peringkat kedua di web gelap. Sekarang dia ditipu menjadi seperti ini oleh budak keluarga Lu. Selain kebencian yang tak ada habisnya di hatinya, dia juga bingung tentang masa depan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Wanita lain menyukai kecantikan. Pasir hisap secara alami juga menyukai keindahan. Tapi sekarang, tanpa satu telinga, apa bedanya ini dengan monster? Jika lengannya patah atau kakinya patah, Liusa berpikir selama dia bisa melarikan diri, dengan keterampilan medis Li Fugui yang luar biasa, dia mungkin bisa pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medis Li Fugui, mustahil baginya untuk menumbuhkan telinga yang lain, bukan? Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Seluruh tubuhnya diikat dengan rantai. Dan paku baja ditancapkan langsung ke tulang belikat.
Jika dia ingin melarikan diri, dia harus kehilangan kedua tangannya. Setelah lengannya hilang, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan dua prajurit kuno di akhir periode Ming Jin di depannya. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia melarikan diri seperti ini, dia akan tetap menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Tepat ketika Liu Sha putus asa akan masa depan. Tanpa diduga, bayangan gelap tiba-tiba muncul di depan matanya. Sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, dua budak rumah yang menjaganya di dekatnya jatuh ke tanah dengan dua poni. Sampai saat itu, Li Fugui berjalan cepat dan sampai di pasir hisap. Saat mata mereka bertemu, mata Li Fugui langsung memerah. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat pasir hisap yang tidak manusiawi di depannya, hatinya dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan yang tak ada habisnya. Ambil napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, Li Fugui tidak berkata apa-apa. Pertama, dia mengeluarkan cairan induk Black Spirit dari tubuhnya, lalu dengan hati-hati melangkah maju dan memasukkannya ke pasir hisap. Tunggu hingga pasir hisap habis. Li Fugui kemudian mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya dan memasukkannya ke titik akupuntur terkait untuk menghilangkan rasa sakit akibat pasir hisap. Semua selesai. Li Fugui hanya berlutut di depan Liu Sha. Aksi ini, pasir hisap benar-benar menghancurkan pertahanan. Dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Kapten, kamu tidak bisa melakukan ini, Fugui, cepat bangun." Dengan berlinangan air mata, Li Fugui berkata dengan nada meminta maaf kepada Liu Sha, "Saya lalai kali ini, saya salah." Liu Sha menangis dan berkata dengan suara tercekat, "Fugui, kamu benar, orang yang salah adalah Lu Shaocheng. Bajingan gila ini, dia adalah binatang buas, binatang buas." Li Fugui menjilat bibirnya yang kering. Dia berdiri perlahan, lalu memegang erat tangan Liu Sha dan mengucapkan kata demi kata, "Liu Sha, jangan khawatir, kamu adalah Li Fuguiku. Jika keluarga Lu berani melakukan ini padamu, aku pasti akan membiarkan seluruh keluarga mereka mati dan dikuburkan. Bumi, setelah aku menangkap keluarga Lu, aku akan menyerahkan semua milik keluarga Lu kepadamu, dan aku akan mengubah nama keluarga Lu mulai sekarang." Liu Sha tidak tahu di mana masa depan akan terjadi, bahwa dia. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tiba-tiba terbangun. Ya, dia ingin membalas dendam. Keluarga Lu harus dihancurkan sepenuhnya. Melihat mata percaya diri Li Fugui, Liu Sha berhenti menangis dan mengertakkan gigi dan berkata, "Fugui, aku mendengarkanmu." Hanya beberapa kata, ini secara langsung menunjukkan pemikiran pasir hisap. Tunggu hingga Liu Sha selesai. Li Fugui menyeka air mata dari matanya. Setelah memulihkan pikirannya, dia berkata-kata demi kata kepada Liu Sha, "Liu Sha, kamu mungkin harus lebih menderita. Saya sudah membuat pengaturan di luar. Kamu harus bersabar dan bersabar dulu." Liu Sha masih memiliki kepercayaan penuh pada Li Fugui. Dia tahu, selama Li Fugui datang, dia tidak akan diganggu lagi. Selain itu, Li Fugui baru saja menyegel titik akupuntur yang relevan dengan jarum perak, dan rasa sakit di tubuhnya telah berkurang banyak. Setelah mengangguk setuju, Liu Sha berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Fugui, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan khawatir, aku masih bisa bertahan." Petik 2. Li Fugui menekan amarah di dalam hatinya dan datang ke tempat di mana Liu Sha sedang menjaga dua budak rumah maju, mengangkat mereka berdua dari tanah, dan mencabut jarum perak yang baru saja ditusukkan ke tubuh mereka. Li Fugui tidak berkata apa-apa. Dia langsung memasukkan dua jarum perak yang baru saja dia cabut ke sepanjang kuku kedua orang itu. Meski keduanya menjalani akupuntur, mereka tidak bisa bergerak. Namun rasa sakit yang menyayat hati membuat mereka menjerit kesakitan. Li Fugui tidak berkata apa-apa, dia mengeluarkan pil hitam dari saku celananya. Dia memasukkannya ke dalam mulut dua orang dengan santai. Segera setelah itu,
Dia mengklik beberapa kali di sepanjang tubuh kedua orang itu. Kemudian dia mendetoksifikasi sepenuhnya titik akupuntur mereka berdua dan mengeluarkan jarum perak dari tubuh mereka. Jika rasa sakit akibat tusukan jarum perak ke kuku tadi hanya 1 tingkat. Jadi sekarang, setelah meminum pil yang diberikan Li Fugui, rasa sakit di perut mereka mencapai 10 tingkat. Keduanya merasa organ dalam mereka berantakan total. Ia dimakan sedikit demi sedikit oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jatuh ke tanah, berguling. Li Fugui menatap mereka berdua dan berkata-kata demi kata, "Kamu harus tahu siapa saya. Jika kamu ingin cepat mati, ketika polisi dan reporter datang ke sini nanti, kamu akan memberitahu mereka secara langsung siapa dalang di balik layar. Katakan, kalau tidak, aku tidak hanya akan membiarkanmu mati kesakitan, tapi aku juga akan pergi ke ibu kota, mencari anggota keluargamu, membuat anggota keluargamu merasakan sakit yang sama, dan membiarkan mereka mati dan dikuburkan." Domestik budak juga manusia. Mereka juga memiliki keluarga sendiri. Dan keluarga adalah kelemahan bagi siapapun. Sambil merasakan sakit di tubuh mereka sendiri, mereka melepaskan perlawanan sepenuhnya ketika memikirkan apa yang akan terjadi jika anggota keluarga mereka disiksa dengan cara ini. Salah satu dari mereka berlutut di tanah, bersujud dan memohon ampun, "Kapten Lee, tidak bisakah kami menuruti perintahmu saja? Tolong, jangan berurusan dengan keluarga kami, tolong jangan." Dia belum selesai kata-katanya belum. Titik. Pria itu jatuh ke tanah lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Pakaian kedua pria itu basah kuyup oleh keringat. Setelah Li Fugui mendapat jaminan dari kedua orang tersebut, dia ingin mencegah mereka berdua melakukan bunuh diri setelah dia pergi. Jadi dia berjongkok di depan mereka berdua dan menceritakan situasi keluarga masing-masing di telinga mereka. Dengarkan Li Fugui selesai. Keduanya kaget. Terlebih lagi, ini adalah ketakutan yang mendalam terhadap Li Fugui. Mereka tidak berani berpikir, mengapa anak di depannya ini mengetahui detailnya dengan begitu jelas? Karena pihak lain sudah mengetahui situasi keluarganya. Sekarang, mereka hanya bisa sepenuhnya menuruti perkataan satu sama lain. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar, sambil langsung menghubungi nomor Ningjing. Pada saat yang sama, di dalam villa keluarga Xie, Lu Shaosheng akhirnya menunggu kabar dari orang yang memeriksa nomor telepon tersebut. Menurut apa yang dikatakan orang lain, nomor telepon ini sama sekali tidak diproses dari ruang bisnis, tetapi dari kantor pusat operator. Jadi, jika Anda ingin mengetahui informasi tentang pengguna di baliknya, Anda perlu mencari kantor pusatnya. Lu Shaosheng sepertinya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, di Tiongkok, kecuali para pemimpin penting dan peneliti ilmiah yang memiliki hak istimewa tersebut. Tidak ada orang lain yang dapat memiliki nomor ponsel seperti itu. Bersambung.